Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 726-730. Selamat bersantai. Bab 726. Zhao Feng menahan nafas dan tidak melakukan gerakan gegabah saat memeriksa di sekeliling pohon tersebut. Aura dekat pohon tinggi itu memang berbeda. Tidak ada binatang atau serangga dalam jarak beberapa ratus meter dan suasananya benar-benar sunyi senyap. Zhao Feng tiba-tiba merasa merinding, seolah-olah sesuatu yang berbahaya telah menguncinya. Wosh! Bayangan panjang tiba-tiba melesat keluar dari cabangnya bersamaan dengan sebuah aura yang haus darah. Jantung Zhao Feng melompat ketika melihat ular raksasa dengan mata kirinya. Warna dan aura itu sama dengan hutan. Warna mata ular itu merah dan mulutnya lebih lebar dari satu tong. Dengan hembusan angin dan debu, mulut ular itu langsung muncul di depan Zhao Feng. Gerakannya terlalu cepat. Zhao Feng ketakutan dan segera mundur, tetapi itu tidak cukup untuk menghindari serangan ular tersebut. Weng, lapisan tipis sisik halus muncul di tubuh Zhao Feng. Pergilah. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik saat tombak panjang muncul di tangannya dan kemudian menusuk ke mulut ular tersebut. Peng. Tombak kekaisaran es hanya mampu menusuk sedalam setengah inci ke dalam mulut ular sebelum akhirnya mendorong mundur Zhao Feng sejauh beberapa meter. Ceng, sayap petir angin di punggung Zhao Feng berkibar saat ia menggunakan pohon-pohon di dekatnya sebagai perlindungannya. Di saat yang sama, mata spiritual dewanya mulai memeriksa ular tersebut. Sial, ular itu mungkin bukan hewan buas lagi. Ia memiliki kecerdasannya sendiri dan dapat menyerap esensi langit dan bumi. Ular itu mungkin sekarang telah menjadi siluman binatang Yao. Zhao Feng menarik napas dengan dingin. Karena lingkungan di alam mimpi kuno, bagaimana mungkin makhluk hidup di sini dapat dibandingkan dengan di dunia nyata? Bahkan gumpalan aura dari sini saja bisa bermanfaat bagi mereka yang berada di tingkat penguasa sejati alam roh sejati dan daging hewan di sini dapat memperkuat mereka yang berada di alam inti asal. Dari bentrokan tadi bisa terlihat seberapa kuat ular raksasa tersebut. Tubuh ular itu sangat kuat dan kekuatanku terbatas di alam mimpi kuno. Mata Zhao Feng mengerling. Saat ini, ia bukan lawan ular tersebut dalam pertarungan 1 lawan 1. Lapisan es muncul di mulut ular raksasa itu saat mendesis dan menatap Zhao Feng dengan mata kebencian. Untungnya, ular raksasa ini tidak tahu teknik apapun. Zhao Feng menghela nafas lega. Dia mundur sedikit lebih jauh saat busur panah muncul di tangannya. Zhao Feng baru saja akan menggunakan busur panah pengunci langit ketika sebuah pekikan datang dari udara. Zhao Feng merasakan aura binatang lain yang terasa akrab. Wosh! Seekor burung Yao besar terbang ke bawah dan langsung menuju buah-buahan di pohon tinggi tersebut. Ular raksasa itu sangat marah dan langsung menyerang burung tersebut dan tidak lagi peduli pada Zhao Feng. Burung itu, Zhao Feng memperlihatkan tatapan aneh. Dia telah bertemu burung itu sebelumnya ketika baru saja mulai berjalan-jalan di alam mimpi kuno. Pada saat itu, dia sangat takut pada burung tersebut karena hampir tidak bisa berjalan. Namun, tubuh, kekuatan garis keturunan, dan jiwa Zhao Feng saat ini tak terhitung beberapa kali lebih kuat daripada saat itu dan dia sekarang memiliki kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik sehingga mengurangi tekanan di dalam alam mimpi kuno. Semuanya dieksekusi dengan sempurna, burung itu berhasil memakan buah tersebut sebelum ular itu tiba. Boom! Ular itu tiba dalam sekejap mata dan menyebabkan rantingnya bergetar. Ekspresi licik muncul di mata burung itu ketika mengepakkan sayapnya dan mencapai puncak pohon. Burung itu bukan lawan tanding ular tersebut dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun jika mereka bertarung di udara, burung itu akan lebih gesit. Dengan begitu, ular dan burung tersebut bertarung di udara di atas pohon. Secara keseluruhan, ular itu bertahan, sementara burung bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Biasanya sulit bagi burung itu untuk mencuri 1 atau 2 buah, tetapi kehadiran Zhao Feng berhasil mengalihkan perhatian ular tersebut. Ini kesempatan bagus. Mata Zhao Feng berbinar-binar saat melihat ular di pohon tersebut. Kecepatannya meningkat secara drastis ketika kilatan petir berkilau di sekelilingnya dan dia mendarat di sebuah cabang pohon. Sekarang, Zhao Feng dengan cepat mengambil 2 buah di belakang punggung ular itu. Satu sudah matang dan memerah dan yang satunya lagi masih hijau. Jika dia benar, buah-buahan ini dapat dianggap sebagai buah spiritual dari alam mimpi kuno. Tindakan Zhao Feng menarik perhatian ular dan burung tersebut. Ular raksasa itu sangat marah saat bergerak ke arah Zhao Feng. Zhao Feng segera menyimpan kedua buah itu saat baju zirah yang terbuat dari es muncul di tubuhnya. Itu artinya saat ini dia memiliki 2 lapisan pertahanan.
Peng, Zhao Feng mencoba mengelak tetapi terpental terbang oleh sabetan ekor ular. Hehe, Zhao Feng menggunakan momentum itu untuk mundur beberapa puluh meter. Retakan tipis muncul pada baju zirah esnya, tetapi dia tidak benar-benar terluka. Dua lapisan pertahanan Zhao Feng bahkan dapat memblokir serangan dari raja-raja di tahap puncak. Di sisi lain, embun beku muncul di ekor ular tersebut dan gerakannya menjadi kaku. Wosh! Zhao Feng tidak peduli lagi pada pertempuran antara dua binatang Yao tersebut. Dia dengan cepat mundur kembali ke padang rerumputan dan keluar dari hutan. Tepat pada saat itu, pekikan datang dari burung tersebut dan orangnya menyerbu ke arah Zhao Feng. Burung itu mengejarnya, mungkin karena mengira Zhao Feng lebih mudah untuk diserang. Huff, dasar bajingan, aku akan menemuimu lain kali, Zhao Feng mencibir. Dia telah mencapai tujuannya dan tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sua, sosok Zhao Feng menghilang. Detik berikutnya, burung itu menerpa udara kosong. Burung itu berhenti dan melihat sekelilingnya. Jelas terlihat bahwa burung itu tidak mengerti bagaimana manusia bisa menghilang begitu saja di udara. Di kabin kapten di dalam kapal hantu. Hehe, Zhao Feng tertawa ringan ketika melihat dua buah di tangannya. Kedua buah itu masing-masing berwarna hijau, merah dan mengeluarkan aura kuno. Yuan Qi, sumber energi murni, langit dan bumi yang dilepaskan dari buah-buahan tersebut menyebabkan Yuan Qi di dunia luar bergetar. Buah spiritual mengandung esensi langit dan bumi, tetapi buah-buahan di alam mimpi kuno memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada buah-buahan dari taman pesilat setengah dewa yang terlupakan. Untuk memastikan tidak ada aura yang terlepaskan, Zhao Feng menggunakan kekuatannya untuk menyegel aura buah tersebut. Meo-meo. Kucing kecil duduk di bahunya dan dengan rakus menatap kedua buah tersebut. Zhao Feng menggunakan indera ilahinya dan melihat bahwa anak pesilat setengah dewa sedang dalam pengasingan latihan dan menyelamatkan Zhao Feng dari masalah lainnya. Dia kemudian memberikan buah hijau itu kepada si kucing kecil. Meo, kucing kecil langsung menelannya sekaligus, lalu kembali ke dalam cincin artefak ruang dan mulai tertidur. Zhao Feng menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Yuan Qi, sumber energi murni, langit dan bumi yang terkandung di dalamnya tidak bisa diremehkan. Dia terus mengawasi selama beberapa saat dan memastikan bahwa kucing kecil tidak memiliki reaksi yang merugikan, kemudian ia pun menelan buah merah yang sudah matang. Buah tersebut tidak larut begitu saja seperti yang diharapkan. Produk dari alam mimpi kuno lebih sulit dicerna dibandingkan dengan dunia luar. Namun, itu bukan hal yang buruk bagi Zhao Feng karena energi yang terkandung di dalam buah tidak akan mudah dilepaskan sekaligus, sehingga lebih mudah untuk menyerapnya sepenuhnya. Beberapa tarikan nafas kemudian, gumpalan energi yang kuat dengan aura kuno mengalir ke tubuh Zhao Feng. Kualitas buah ini sangat tinggi, Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Untungnya, wujud keberadaan hidup dan tubuhnya sama-sama sangat kuat dan dia memiliki kekuatan garis keturunan dari 10.000 ras kuno, yang memungkinkannya menyerap energi dari buah tersebut. Waktu berlalu dengan lambat, kemudian pada hari itu, kristal inti Zhao Feng mulai berkembang. Hanya sedikit dari buah ini saja sudah sebanding dengan buah spiritual terbaik di dunia luar, Zhao Feng sangat gembira. Dengan bantuan aura buah tersebut, tubuh dan organ Zhao Feng sedang dibersihkan. Tidak hanya jumlah yuan sejati di tubuhnya yang meningkat, auranya juga mulai terpadatkan. Pada saat yang sama, dengan kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan Zhao Feng yang kuat, Yuan Qi, sumber energi murni, langit dan bumi dalam radius 1000 km mulai melonjak ke arahnya. Sayangnya, tidak banyak Yuan Qi langit dan bumi di lautan, hanya wilayah teritorial daratan yang cocok untuk tempat tinggal dan pelatihan. Untuk menghindari pengejaran kematian, Zhao Feng tidak akan pergi ke wilayah teritorial daratan ataupun istana spiritual lautan hampa. 10 hari kemudian, Zhao Feng telah sepenuhnya menyerap Yuan Qi langit dan bumi dari buah tersebut dan menggunakan sebagian besar sumber dayanya yang tersisa. Namun untungnya, ukuran kristal intinya telah mencapai tingkatan yang benar-benar baru. Di permukaan, kristal inti tampaknya tidak jauh lebih besar, tetapi bagian dalamnya telah berubah. Zhao Feng bisa merasakan dimensi Yuan sejati yang sangat besar di dalamnya. Yuan sejati berwarna merah tua di dalam kristal intinya seukuran danau besar yang tanpa batas. Ini adalah tahapan alam dewa kekosongan. Jiwaku sangat cocok dengan langit dan bumi, dan Yuan sejatiku seperti lautan, tidak dapat digunakan. Yuan sejati Zhao Feng seperti lautan dan langit dan bumi terus mengisi Yuan sejatinya. Sejak saat ini dan seterusnya, level pelatihan Yuan sejati Zhao Feng telah mencapai tahapan alam dewa kekosongan. Auranya mulai naik dan ia ditutupi oleh cahaya berwarna merah.
Seolah-olah dia ditutupi oleh cahaya dewa dan auranya mulai berinteraksi dengan langit dan bumi. Raja Alam Dewa Kekosongan, Ketua Divisi Yougu dan anak pesilat setengah dewa tercengang oleh aura tersebut. Mulai saat ini dan seterusnya, Zhao Feng telah sepenuhnya melangkah ke tahapan Alam Dewa Kekosongan. Jika dia tidak sengaja menyembunyikan auranya, kekuatan keinginan dan Yuan sejatinya akan terus berinteraksi dengan langit dan bumi. Rasanya seperti menyatu dengan langit dan bumi. Itu sebabnya mengapa Raja Alam Dewa Kekosongan selalu terselimuti kekuatan luar biasa dan mengapa setiap gerakan mereka mengandung kekuatan tak terbatas. Selamat, Tuan. Anak pesilat setengah dewa dan ketua divisi Yougu mengucapkan selamat, tetapi mereka berdua merasakan perasaan yang campur aduk. Ketua divisi Yougu merasa hormat dan bahkan ada sedikit kekaguman. Ia telah menyaksikan pertumbuhan Zhao Feng selangkah demi selangkah. Level Raja Alam Dewa Kekosongan hanya legenda di benua bunga biru. Bahkan ketua aliran agama iblis bulan merah pun hanya nyaris menyentuh tahapan Alam Dewa Kekosongan. Itu artinya pelatihan Zhao Feng tidak tertandingi di seluruh benua bunga biru dan itu bahkan bukan kekuatan penuhnya. Anak pesilat setengah dewa terkejut dengan pertumbuhan Zhao Feng dan dia menjadi lebih waspada dan tertekan. Kun Yun kecil, pelatihanmu juga tidak jauh dari tahapan Alam Dewa Kekosongan. Tatapan Zhao Feng berpaling ke arah anak pesilat setengah dewa. Pemulihan, kekuatan anak pesilat setengah dewa hampir secara eksklusif bergantung pada sumber daya. Jika bukan karena sumber dayanya yang terbatas, anak pesilat setengah dewa mungkin telah menjadi raja lebih cepat daripada Zhao Feng. Tatapan Zhao Feng menekan anak pesilat setengah dewa. Pada saat ini, jiwa Zhao Feng dan Yuan sejatinya sama-sama lebih kuat daripada anak pesilat setengah dewa. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah kekuatan keinginannya. Lagi pula, anak pesilat setengah dewa adalah pesilat setengah dewa dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, kekuatan keinginannya dapat menekan Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng menutup matanya dan memperkuat dasar kekuatannya. Sedangkan anak pesilat setengah dewa kembali ke cincin logam kuno dan merasa sedikit tertekan. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Zhao Feng telah menerobos dengan menggunakan sumber daya pelatihan. Karena ia dibatasi dalam hal sumber daya pelatihannya, anak pesilat setengah dewa masih membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk bisa menerobos tahapan Alam Dewa Kekosongan. Karena naluri dan kehati-hatiannya, Zhao Feng membatasi pelatihan anak pesilat setengah dewa hingga ke tingkat yang sama dengan miliknya. Hanya dengan cara ini dia dapat mengendalikan dan memanfaatkannya sepenuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng terus memperkuat dasar kekuatannya. Meskipun dia telah menerobos dengan bantuan luar, jiwa dan kekuatan keinginannya sudah sejak lama berada pada tingkat Alam Dewa Kekosongan. Setelah mencapai Alam Dewa Kekosongan, kekuatan Zhao Feng tidak meningkat drastis. Bagaimanapun juga, itu hanya perbedaan dalam jumlah Yuan sejati. Kekuatan Yuan sejati itu sendiri tidak menjadi jauh lebih besar. Semua itu memang sesuai dengan perakiraannya karena dasar kekuatan Zhao Feng jauh lebih kuat. Zhao Feng percaya bahwa dia tak tertandingi terhadap siapapun yang lebih lemah dari seorang kaisar dan dengan kekuatan garis keturunannya, dia bahkan bisa menantang seorang kaisar. Jika dia bertemu dengan Panglima Yin yang lagi, Zhao Feng tidak akan takut melawannya dalam pertempuran 1 lawan 1. 10 hari kemudian, Zhao Feng mulai fokus untuk menyerap petir Dewa Kesengsaraan dan memahami warisan petir angin. Dua hal ini secara langsung dapat mempengaruhi kekuatannya. Zhao Feng tidak pernah berhenti menyerap petir Dewa Kesengsaraan jika dia punya cukup waktu luang untuk melakukannya. Dalam dimensi mata kirinya, potongan kepala yang hangus itu melayang di udara di sebelah tepian lautan jiwa yang berwarna ungu. Zhao Feng menggunakan versi jiwa dari teknik ilahi penyerapan petir untuk menyerap kekuatan di potongan kepala tersebut. Boom! Guntur mengguncangkan jiwanya dan memancarkan aura keabadian. Saat ini, jiwa Zhao Feng sangat ulet melawan petir Dewa Kesengsaraan dan akan dibersihkan setelah menyerap kekuatannya. Jiwa dan niat Zhao Feng menjadi lebih kuat saat menyerap petir Dewa Kesengsaraan, yang merupakan sesuatu yang tidak dia harapkan. Waktu terus berlalu. Zhao Feng dapat menyerap gumpalan kecil kekuatan petir setiap beberapa hari sambil melakukan beberapa tugas pada hal-hal lainnya dengan menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi. Menyerap petir Dewa Kesengsaraan dan memperbaiki jiwanya adalah suatu keharusan. Pikiran lain Zhao Feng berfokus pada warisan petir angin dan bagaimana menggunakan teknik sayap petir anginnya. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Di dalam kabin kapten, aura yang sesekali memancar dari Zhao Feng menjadi semakin menakutkan. Di lautan jiwa ungunya, Zhao Feng telah menyerap hampir sekitar 80 gumpalan petir Dewa Kesengsaraan,
sekitar 20 kali lebih banyak dari jumlah yang dia miliki di Tanah Suci Bajak Laut. Ada total 78 gumpalan petir Dewa Kesengsaraan. 78 gumpalan petir Dewa Kesengsaraan muncul di lautan jiwa berwarna ungu Zhao Feng. Petir Dewa Kesengsaraan tidak memiliki bentuk, hanya aura keabadian. Jika dilihat dari dekat, seseorang akan dapat melihat 8 simbol kuno dan aneh dari petir yang menyebar di lautan jiwa berwarna ungu. Masing-masing memancarkan cahaya ungu yang samar dan saling terhubung. Weng, Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan 78 gumpalan petir Dewa Kesengsaraan memercik ketika terus-menerus memperhalus jiwanya. Pada saat yang sama, ia menggabungkan kekuatan keinginan petir Dewa Kesengsaraan ke dalam dantiannya. Kristal intinya saat ini memiliki aura samar dari petir Dewa Kesengsaraan, sebuah kekuatan yang menaklukkan segala sesuatu di dunia. Tanpa sadar, penguasaan dan pemahaman Zhao Feng tentang petir angin merah kehancuran hampir mencapai 100%. Petir angin merah kehancuran seperti awan petir yang membakar, dan mengeluarkan kilatan emas yang samar di permukaannya. Petir angin emas kehancuran akan muncul setelah petir angin merah kehancuran, tapi kekuatanku atas petir angin telah melebihi imajinasi Kaisar Petir Angin, Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Penggabungan aura alam mimpi kuno dan petir Dewa Kesengsaraan ke dalam tekniknya membuat kekuatan petir anginnya jauh lebih kuat daripada orang lain yang mempelajari ilmu petir Dao. Tuan, anak pesilat setengah dewa tiba-tiba berbicara. Zhao Feng membuka matanya dan melihat ke arah anak pesilat setengah dewa. Ada beberapa pasukan bajak laut yang kuat di dekat sini dan aku ingin merampas harta kekayaan mereka, kata anak pesilat setengah dewa. Zhao Feng menyapu sekitarnya dengan indera ilahinya dan menemukan beberapa pasukan bajak laut. Masing-masing dari mereka memiliki setidaknya bajak laut di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan sebagai penjaganya. Tuan, aku akan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan tidak akan mengganggu perjalanan. Anak pesilat setengah dewa memohon dan Zhao Feng tahu bahwa anak pesilat setengah dewa sangat membutuhkan sumber daya untuk memulihkan level pelatihannya. Pergilah, Zhao Feng melambaikan tangannya dan tidak menghentikannya. Dia belum memberi anak pesilat setengah dewa sumber daya apapun baru-baru ini, tetapi dia tidak bisa membatasinya untuk mendapatkan apapun dengan kemampuannya sendiri, kan? Wosh, kecepatan kapal hantu tidak berkurang dan terus terbang. Satu-satunya perbedaan adalah anak pesilat setengah dewa yang bergerak meninggalkan kapal hantu. Zhao Feng kemudian menyaksikan pembantaian. Pasukan bajak laut itu sama sekali tidak bisa melawan anak pesilat setengah dewa. Boom! Anak berusia 4 tahun itu mengepalkan tangannya dan menghancurkan kapal bajak laut. Hanya dalam waktu singkat, anak pesilat setengah dewa telah menghancurkan beberapa kelompok bajak laut sendirian. Meskipun sumber daya ini tidak berkualitas tinggi, tetapi ini tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Anak pesilat setengah dewa mengatur rampasan perangnya. Wosh! Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengejar kapal hantu. Dia tidak menyia-nyiakan waktu perjalanan mereka. Zhao Feng tidak pernah membatasi tindakannya setelah itu, dia hanya mengatakan kepada anak pesilat setengah dewa untuk tidak pergi melebihi radius 10.000 km darinya. Zhao Feng juga sangat membutuhkan sumber daya. Sumber daya yang bisa dia gunakan setelah menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan menjadi lebih terbatas. Raja Alam Dewa Kekosongan memiliki rentang hidup beberapa ribu tahun dan setiap peningkatan kecil membutuhkan sejumlah besar sumber daya pelatihan. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Seperti terakhir kali, Zhao Feng memasuki hutan dan targetnya masih buah spiritual di pohon yang tinggi. Saat ini, ada lebih sedikit buah di pohon tersebut dan ada beberapa luka pada tubuh ular raksasa itu. Tidak sulit untuk menebak bahwa ada beberapa binatang Yao berkeliaran di alam mimpi kuno. Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya dan mengamati sekelilingnya. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng melihat burung Yao. Ada beberapa bekas luka di sana dan luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Jika ini terus berlanjut, akan semakin sedikit buah spiritual yang tersisa. Alis Zhao Feng berkerut saat mulai berpikir. Tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh dua binatang Yao, tetapi 2/3 buah belum matang. Beberapa dari buah itu bahkan tidak sampai 1/10-nya berwarna merah. Buah terakhir Zhao Feng hanya 70% matang dan tidak memiliki efek terbaik. Zhao Feng akhirnya punya pikiran lain. Baiklah, aku hanya akan memilih kalian berdua. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menyapu ular dan burung raksasa. Kedua binatang Yao tersebut langsung merasa hati mereka menjadi dingin. Target pertama Zhao Feng adalah burung purba karena burung itu sangat gesit dan bisa melihat sangat jauh. Zhao Feng khawatir burung itu akan menyergapnya saat dia berurusan dengan ular itu. Ceng,
Zhao Feng diam-diam melompat ke pohon dan mata kirinya terkunci pada burung tersebut. Hati burung Yao bergetar ketika merasakan bahaya. Tiba-tiba ia merasakan permusuhan Zhao Feng dan menyerang dengan sebuah pekikan. Mata api merah kehancuran. Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan warna merah tua dan emas pudar. Wosh! Sebelum burung itu tiba, bola petir angin berwarna merah transparan menangkapnya sedang lengah. Mata api merah kehancuran mengandung esensi dari petir angin merah kehancuran serta kekuatan keinginan petir dewa kesengsaraan. Bintang-bintang muncul di mata burung Yao. Hanya satu pukulan dari kekuatan garis keturunan mata dewa kuno telah melukai tubuh dan jiwa burung Yao. Bekas hangus pun tertinggal di sayapnya. Segel hati kegelapan. Menggunakan kesempatan itu, Zhao Feng menggunakan teknik terlarang sementara burung itu kesakitan. Burung itu berjuang keras di udara kemudian tiba-tiba berhenti melawan dan mendarat di sebelah Zhao Feng dengan patuh. Berhasil, Zhao Feng tersenyum tipis, lalu mengarahkan burung itu ke arah ular raksasa di dekat pohon tinggi. Melihat Zhao Feng dan burung tersebut bekerja sama, ular tersebut hanya bisa menunjukkan tatapan waspada. Pergilah. Zhao Feng memerintahkan burung itu untuk bertarung dengan ular itu sementara dia mundur sedikit ke belakang dan menggunakan teknik duri energi batin untuk melukai jiwa ular kemudian mengendalikannya dengan segel hati kegelapan. Dengan begitu, dua binatang Yao yang memerintah hutan di dekatnya telah diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng memberi perintah dan membuat ular dan burung itu melindungi pohon ini dan tidak membiarkan makhluk hidup lainnya mendekatinya. Total 28 buah. Zhao Feng menghitungnya dan menemukan bahwa tidak banyak buah yang tersisa. Sekitar 2/3 dari buah tersebut belum matang, dan 7 atau 8 buah hanya setengah matang. Zhao Feng mengambil 2 buah yang matang 80–90%, lalu mencari di dalam jiwa burung itu. Dia ingin memahami alam mimpi kuno dengan lebih baik melalui bantuan burung tersebut. Zhao Feng menghela napas dan menarik kembali teknik pencarian jiwanya beberapa saat kemudian. Dia memandang ke bumi dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang mengerti lebih banyak dari ingatan burung itu. Itu hanya burung Yao terendah di alam mimpi kuno dan hanya memiliki sedikit kecerdasan. Burung Yao hanya hidup dalam radius 1000 km dari sini. Tempat-tempat lebih jauh dari itu sangat berbahaya, dan burung Yao tidak berani masuk ke sana. Memang ada beberapa ras yang kuat di alam mimpi kuno. Burung itu memang pernah bertemu ras humanoid 2 atau 3 kali. Namun aura mereka menekan burung itu dari jarak yang sangat jauh dan membuatnya tidak bisa bernafas. Zhao Feng bisa merasakan betapa mengerikannya ras ini hanya dari ingatannya. Alam mimpi kuno memang tidak sederhana. Aku harus berhati-hati. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia bingung bagaimana dia bisa memasuki tempat ini melalui dimensi mata kirinya. Apa hubungan antara alam mimpi kuno dan mata spiritual dewa? Atau pemilik asli dari mata dewa? Tentu saja, poin yang paling rumit adalah, mengapa semua yang ada di sini tercermin di dunia nyata. Itu tidak sesederhana hanya kesadaran Zhao Feng yang sedang memasuki dunia ini. Tubuh Zhao Feng bisa ada di sini dan dia bisa menggunakan senjata dan barang-barang dari cincin logam kunonya. Satu-satunya hal yang tidak dicoba Zhao Feng adalah membawa makhluk hidup lain ke sini karena dia belum ingin mengungkapkan rahasia alam mimpi kuno. Jaga tempat ini dengan baik. Zhao Feng memberikan beberapa detail sebelum pergi. 2 buah pun muncul di tangan Zhao Feng dan ia memakan 90% buah yang matang tanpa ragu-ragu. Buah-buahan di dalam alam mimpi kuno beberapa kali lipat lebih baik daripada buah spiritual di dunia luar. Satu-satunya masalah adalah setelah seseorang mencapai alam dewa kekosongan, diperlukan 1 ton sumber daya untuk membuat peningkatan. Zhao Feng memperkirakan bahwa bahkan jika dia makan ke-28 buah tersebut, itu hanya akan mendorong pelatihannya paling banyak ke tahap menengah alam dewa kekosongan. Itu dengan asumsi bahwa semua buah spiritual sepenuhnya telah diserap dan efektivitasnya tetap sama. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng mengedarkan Yuan sejatinya dan menyerap aura kuno di dalam buah. Yuan sejati berwarna merah tua mulai mendidih setelah menyerap energi dari buah spiritual dan tampaknya menjadi lautan yang terbakar. Ketika seseorang mencapai alam dewa kekosongan, Yuan sejati mereka akan menjadi hampir tak terbatas. Namun, jiwa dan dimensi Yuan sejatinya masih perlahan berkembang. Ini adalah jalan yang panjang dan meskipun Zhao Feng bisa memasuki alam mimpi kuno, itu hanya akan sedikit mempersingkat jalannya. Sebulan kemudian, Zhao Feng telah sepenuhnya menyerap 2 buah tersebut. Yuan sejatinya telah diperkuat, tapi dia masih cukup jauh dari tahap menengah alam dewa kekosongan. Tentu saja, menyerap kekuatan petir dewa kesengsaraan masih merupakan keharusan. Dengan bantuan kekuatan petir dewa kesengsaraan,
Jiwa Zhao Feng semakin kuat dari hari ke hari dan perlahan-lahan mendorong ke arah level kaisar. Selain itu, Zhao Feng selalu belajar tentang teknik sayap petir angin. Teknik terbang sayap petir, kilatan angin sayap petir, tebasan sayap petir angin. Zhao Feng terus-menerus memahami teknik rahasia sayap petir. Tujuan berikutnya adalah teknik tingkat tertingginya kilatan dimensi ruang sayap petir. Kilatan dimensi ruang sayap petir secara teknis hanya kombinasi dari kilatan angin sayap petir dan teknik terbang sayap petir. Teknik itu menggunakan teknik dimensi ruang dari teknik terbang sayap petir dan kekuatan keinginan petir angin. Begitu dia memahami kilatan dimensi ruang sayap petir, menempuh jarak 1000 km dalam satu tarikan nafas saja tidak akan hanya menjadi legenda lagi. Namun, untuk memahami kilatan dimensi ruang sayap petir, ia harus lebih terbiasa menggunakan teknik terbang sayap petir dan kilatan angin sayap petir. Zhao Feng berusaha perlahan-lahan mendekati tujuannya ini. Waktu terus berlalu dan Zhao Feng benar-benar fokus pada pelatihannya. Dia belum bertemu pengejaran kematian selama periode waktu ini. Ini semua sesuai harapannya. Pertama, hampir semua bawahan Kaisar Kematian telah terbunuh. Kedua, Zhao Feng telah menggerus kekuatan keinginan kematian hingga ke tingkat yang sangat lemah dan sulit untuk dirasakan. Setelah mencapai alam Dewa Kekosongan, Zhao Feng telah bergabung dengan lebih banyak kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dan penguasaan teknik 10.000 pikiran ilahi telah hampir mencapai tahapan satu pikiran menjadi 1000. Itu artinya Zhao Feng sudah bisa sepenuhnya menghancurkan kekuatan keinginan kematian tetapi dia tidak melakukannya. Dia sengaja meninggalkan sedikit aura kematian dan menyegelnya. Kecuali Kaisar Kematian berada tepat di sebelah Zhao Feng, dia tidak akan bisa merasakan apapun. Kaisar Kematian, kau membuatku lari selama beberapa tahun. Aku akan membalasnya beberapa kali lipat. Zhao Feng dipenuhi dengan kebencian. Siapapun yang dikejar-kejar selama beberapa tahun dan tetap terus hidup di tepi kematian akan menjadi marah. Pada bulan ke-9 setelah meninggalkan tanah suci bajak laut, Weng, aura raja muncul di kapal hantu. Alam Dewa Kekosongan, akhirnya aku bisa mencapainya. Anak pesilat setengah dewa ditutupi oleh cahaya keemasan, seolah-olah dia seorang Buddha. Aura biasa dari kekuatan garis keturunan tubuh sucinya membuat ketua divisi Yougu yang hanya berada pada tahap akhir level alam inti asal besar merasa tertekan. Teknik tubuh suci kun emas milik pesilat setengah dewa Kun Yun telah hampir mencapai level kelima dan Zhao Feng pun tertegun. Dia memiliki teknik tubuh suci kun emas dalam benaknya juga, sehingga bisa sekilas melihat level anak pesilat setengah dewa. Setelah teknik tubuh suci kun emas mencapai level 5, pesilatnya akan menjadi tak tertandingi di tahapan alam Dewa Kekosongan. Tidak sulit bagi mereka untuk melawan kaisar hanya dengan tubuh fisik mereka saja. Ketika anak pesilat setengah dewa mencapai alam Dewa Kekosongan, tubuh suci kun emas hampir mencapai level 5. Zhao Feng tidak tahu seberapa hebat kekuatan anak pesilat setengah dewa saat ini. Namun satu hal yang pasti, anak pesilat setengah dewa jelas tak tertandingi terhadap siapapun yang lebih lemah dari seorang kaisar. Tuan, jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada kaisar manapun selama mereka bukan salah satu dari kaisar tertinggi, suara anak pesilat setengah dewa terdengar. Memang, kekuatan gabungan mereka hampir tak tertandingi terhadap siapapun yang lebih lemah dari seorang kaisar. Jika mereka bertarung bersama, mereka tidak perlu takut pada kaisar biasa. Tapi itu masih belum cukup untuk menghadapi Kaisar Kematian. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tidak menjadi sombong. Kaisar juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perbedaan kekuatan antara kaisar biasa dan kaisar teratas sangat besar. Selain itu, Kaisar Kematian adalah salah satu kaisar terkuat dari semua kaisar dan kekuatan pertempurannya mungkin dekat dengan mereka yang ada di alam cahaya mistik. Tuan, aku sangat membutuhkan sumber daya pelatihan. Dengan sumber daya yang cukup, aku dapat memulihkan lebih banyak lagi kekuatanku, kata anak pesilat setengah dewa. Dia adalah pesilat setengah dewa yang dihidupkan kembali dan dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya jika memiliki cukup sumber daya pelatihan. Itu tidak benar-benar dianggap sebagai pelatihan bela diri, karena dia sudah melakukannya sebelumnya. Zhao Feng terdiam, dia tidak ingin terus memberikan sumber daya dari alam mimpi kuno kepada anak pesilat setengah dewa. Dia perlu membatasi anak pesilat setengah dewa. Jika tidak, dia mungkin menimbulkan ancaman lebih besar daripada Kaisar Kematian. Aku bahkan tidak punya banyak sumber daya untuk diriku sendiri, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Meo-meo, kucing kecil juga muncul dan melambaikan cakarnya, seolah-olah mengatakan bahwa ia juga membutuhkan lebih banyak sumber daya pelatihan. Tuan,
Hantu zombie terkutuk semuanya telah mencapai tahap puncak level alam inti asal kecil dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk menjadi lebih kuat, Ketua Divisi Yougo menambahkan. Manusia, anak, kucing, dan sosok tengkorak itu terdiam. Hanya dalam satu malam, semua orang di kapal hantu telah memasuki krisis sumber daya. Zhao Feng bahkan tidak memiliki banyak batu kristal prima yang tersisa dan dia masih harus menyisakan beberapa untuk menerbangkan kapal. Sumber krisis ini berasal dari kota peninggalan surgawi. Namun jika Zhao Feng harus memilih lagi, ia akan melakukan hal yang sama. Tuan, aku memiliki saran, mata anak pesilat setengah dewa itu berkedip ketika dia berbicara. Saran, itu bukan mencuri dari aliran dua bintang atau pulau lainnya, kan? Zhao Feng memutar matanya. Berdasarkan krisis mereka saat ini, sepertinya mengambil semua kekayaan dari beberapa klan atau aliran satu bintang dan puluhan bajak laut tidak akan cukup. Level pelatihan anak pesilat setengah dewa dan Zhao Feng terlalu tinggi, jadi sumber daya pelatihan biasa tidak akan berguna bagi mereka. Tuan, aku menghabisi sekelompok bajak laut belum lama ini dan mendapat beberapa informasi dari mereka. Zona Kepulauan Naga Merah di depan sana memiliki beberapa aliran dua bintang yang sedang bertempur. Anak pesilat setengah dewa itu menjilat bibirnya dan memberikan senyum jahat, kau tahu apa maksudku. Ekspresi ini sangat jahat dan mematikan ketika muncul di wajah seorang anak kecil. Meo-meo, kucing kecil melambaikan cakarnya tanda setuju. Ia juga kekurangan sumber daya. Ketua Divisi Yougu juga bersemangat. Medan pertempuran aliran dua bintang. Ini menarik perhatian Zhao Feng. Bentrokan antara aliran dua bintang sangat besar dan melibatkan sumber daya dalam jumlah besar. Di masa lalu, Zhao Feng pasti akan mencoba untuk menghindarinya. Namun saat ini, itu adalah tempat yang baik untuk mereka. Coba aku lihat petanya. Layar yang terbuat dari es dan air muncul di depan Zhao Feng dan menunjukkan garis besar zona kepulauan terdekat. Zona Kepulauan Naga Merah berada tepat di depan mereka, hanya seperlima dari zona kepulauan yang jauh. Zhao Feng terus melihat lebih jauh ke bawah peta dan mendarat di zona Kepulauan Suci Gan yang berjarak 5 atau 6 zona pulau. Istana Langit Suci Qin, tidak jauh lagi. Hati Zhao Feng tergerak. Istana Langit Suci Qin berada di dalam zona Kepulauan Suci Gan. Itu bukan ide yang buruk untuk mendapatkan harta kekayaan sebelum tiba di Istana Langit Suci Qin. Ayo kita pergi. Zhao Feng sendiri sedikit tidak sabar. Tidak ada yang tahu apakah itu karena keinginan untuk merampas harta kekayaan atau karena mereka sudah dekat dengan Istana Langit Suci Qin. Wosh! Kapal hantu itu meningkatkan kecepatannya dan kapal itu sendiri tampak sedikit bersemangat ketika menuju zona Kepulauan Naga Merah. Pada saat yang sama, di dalam zona Kepulauan Naga Merah, di sebuah tempat yang 2 kali lebih besar dari benua bunga biru. Boom, 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 kekuatan luar biasa dari banyak raja menyebabkan langit bergetar. Debu berterbangan di mana-mana di dalam pulau itu dan mereka yang berada di tahapan alam inti asal dianggap sebagai kekuatan utama. Total ada 3 aliran 2 bintang sedang bertarung di zona pulau ini. Ada beberapa raja alam dewa kekosongan dalam pertempuran itu. Mereka tidak tahu bahwa ada 4 tamu yang tidak diundang dengan cepat mendekati mereka. Medan pertempuran di zona Kepulauan Naga Merah berada di pulau yang memiliki banyak sumber daya. Populasi dan kekayaan di pulau ini setidaknya 2 kali lipat dari benua bunga biru. Para peserta pertempuran ini adalah 3 aliran 2 bintang dan 18 klan 1 bintang. Pertempuran di zona Kepulauan Naga Merah mirip dengan pertempuran di Kepulauan Tianlu. Salah satu dari aliran 2 bintang yaitu aliran iblis bintang langit berperang melawan 2 aliran lainnya. Pada saat ini di udara, ada 2 raja alam dewa kekosongan dari aliran iblis bintang langit. Salah satunya adalah seorang pria berjubah emas gelap. Ada lambang bintang kegelapan di dahinya dan ia diselimuti kegelapan. Laki-laki berjubah emas gelap itu bertempur melawan 2 raja alam dewa kekosongan dengan mudah. Level pelatihan Panglima Iblis Bintang Langit ini telah mencapai tahap akhir alam dewa kekosongan dan tidak jauh dari raja di tahap puncak. 2 raja yang menjadi lawannya adalah seorang tetua berambut putih dan tetua berjubah putih. Panglima Iblis Bintang Langit adalah penguasa aliran Iblis Bintang Langit dan salah satu pesilat di tahapan alam dewa kekosongan terkuat di zona Kepulauan Naga Merah. Domain Bintang Iblis. Panglima Iblis Bintang Langit dengan lembut melambaikan jubahnya dan udara menjadi dipenuhi dengan bintang kegelapan. Wosh! Bintang-bintang kegelapan itu melepaskan cahaya bintang yang melesat dan menekan ke arah 2 raja tersebut. Selain dari pertarungan ketiga orang itu, ada seorang wanita cantik dari aliran Iblis Bintang Langit yang dikelilingi dalam kegelapan yang menyerang ke arah raja yang mempelajari ilmu pedang Dao. Raja Pedang Aliran Langit,
Wanita dari aliran iblis bintang langit tersenyum, teknik medan energi tanpa kekuatanku menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melawanmu. Bahkan jika kau 30% lebih kuat, kau tidak akan dapat melakukan apapun melawannya. Kau akan kehabisan energi dalam setengah hari dan Master Klan mungkin telah menyelesaikan pertempurannya sebelum itu terjadi. Kita lihat saja nanti, Raja Pedang Dao tidak terpengaruh. Keinginannya sekuat batu saat dia mengirimkan sinar pedangnya ke udara. Bam, bam, teknik medan energi tanpa kekuatan dari wanita di level raja itu mulai menjadi tidak stabil dan ekspresinya mulai berubah. Raja Pedang Aliran Langit adalah pesilat ahli pertama Pedang Dao di zona Kepulauan Naga Merah yang telah menjadi raja. Boom, 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 para pesilat di tahapan alam inti asal berperang di daratan dan mereka menyebabkan gunung-gunung hancur dan angin bertiup kemana-mana. Di pulau-pulau biasa, mereka yang berada di tahapan alam inti asal adalah penguasa yang tak tertandingi, tetapi bentrokan luar biasa antara raja di udara membuat hati para penguasa alam inti asal menjadi ciut. Di saat yang sama, sebuah suara terbang pun terdengar. Wosh! Sebuah kapal hantu terbang ke dalam jangkauan medan pertempuran 2 bintang. Masih ada pertempuran antara para penguasa alam inti asal di tepian medan pertempuran karena mereka perlu mengangkut sumber daya untuk peperangan. Siapa itu? Kedatangan kapal hantu itu menarik perhatian aliran 2 bintang. Meo meo, seekor kucing kecil abu-abu perak memasang bendera dengan gambar tengkorak dan tulang yang bersilangan di kapal. Kapal bajak laut, para ahli yang sedang bertarung memiliki ekspresi aneh. Bajak laut biasa akan melarikan diri sejauh mungkin ketika melihat aliran 2 bintang. Bahkan para ahli pun tidak ingin terlibat dalam medan pertempuran 2 bintang. Namun, pemandangan hari ini menghancurkan pikiran mereka. Kapal bajak laut tersebut tidak hanya melihat medan pertempuran 2 bintang dan tidak melarikan diri, mereka sangat bersemangat dan justru datang menghampiri. Hentikan kapal bajak laut itu. Seorang panglima penguasa di level alam inti asal besar memimpin lebih dari belasan orang yang semuanya setidaknya berada pada tahap akhir tingkat penguasa sejati di tahapan alam roh sejati dan menyerbu ke arah kapal bajak laut tersebut. Lapisan asap tebal tiba-tiba muncul dari kapal hantu, dan 100 pasang mata merah melepaskan gelombang kekuatan. Bahkan sebelum orang-orang itu tiba, energi batin mereka telah hancur dan langsung terbunuh. Kapal hantu kemudian menyerbu ke depan dan menyerap darah dan esensi mereka. Meo meo, kucing kecil dan anak berkulit emas terbang di udara dan dengan cepat mengumpulkan rampasan perang. Tentu saja, kucing kecil dan anak pesilat setengah dewa hanya akan mengambil benda-benda dari para pesilat di tahapan alam inti asal. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan menyeruput alkohol dari ruang bawah tanah pesilat setengah dewa sambil melihat situasi medan pertempuran yang terbuka. Semuanya, serahkan barang-barang artefak ruang kalian dan aku tidak akan membunuhmu. Anak pesilat setengah dewa meraung dengan suara kekanak-kanakannya. Meo meo, kucing kecil mengibarkan bendera tengkorak dan tulang yang bersilangan dan bersorak-sorai dari sampingnya. Keduanya melayang di udara di atas asap hantu zombie dan tidak terpengaruh oleh struktur kutukan hantu zombie. Beraninya sebuah kapal bajak laut kecil mencoba merampok aliran iblis bintang langit. Sekelompok pesilat dari aliran iblis bintang langit pun menyerang. Ada 2 panglima penguasa di level alam inti asal besar dan 7 atau 8 penguasa alam inti asal kecil yang biasa. Kekuatan seperti itu dapat dengan mudah menyapu beberapa klan 1 bintang. Namun, di depan 100 pasang mata merah tersebut, semuanya terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Kelompok ini menjadi makanan bagi struktur kutukan hantu zombie juga. Hehe, medan pertempuran 2 bintang memang tempat yang bagus, ujar ketua divisi Yogu sambil tertawa jahat. Para ahli dari klan 1 bintang dan aliran 2 bintang semuanya berlari ketakutan kemanapun kapal hantu pergi. Kapal hantu itu sangat cepat dan bahkan mereka yang ada di tahapan alam inti asal tidak dapat melarikan diri darinya. Serahkan semua kekayaanmu dan kami tidak akan membunuhmu, perintah anak pesilat setengah dewa. Tuanku, lepaskan aku akan memberikannya kepadamu. Beberapa penguasa sangat takut dan berlutut sambil mengeluarkan barang-barang artefak ruang dan senjata mereka. Anak pesilat setengah dewa dan kucing kecil memiliki mata yang tajam. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun. Mereka yang menyerahkan kekayaan mereka berhasil bertahan hidup. Beberapa orang mencoba melawan, tetapi semuanya menjadi makanan bagi struktur kutukan hantu zombie. Pada saat ini, kekacauan pecah di dalam medan pertempuran itu. Semua orang mulai melarikan diri kemanapun kapal hantu itu pergi. Untungnya, tujuan dari kapal hantu itu adalah untuk menjarah, bukan untuk membunuh. Selama seseorang menyerahkan semua barang-barangnya, mereka akan tetap hidup. Pada awalnya,
Kapal hantu hanya menjarah di tepian medan pertempuran. Namun kemudian mulai berkembang menuju ke pusat medan pertempuran. Kapal bajak laut mana yang begitu berani? Ekspresi Raja Alam Dewa Kekosongan yang bertarung di udara menjadi suram. Kapal hantu tidak peduli tentang identitas mereka dan menjarah siapapun yang mereka lihat. Raja Alam Dewa Kekosongan awalnya berpikir bahwa kapal bajak laut hanya akan menjarah di tepian medan pertempuran karena mereka memang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namun dari yang terlihat saat ini, kapal bajak laut itu ingin mengambil semuanya. Kalian para bajak laut, lebih baik menyerahlah. Pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan dan beberapa panglima penguasa pun menyerang kapal bajak laut. Mereka semuanya berasal dari kelompok kekuatan yang berbeda. Jelas terlihat bahwa tindakan kapal hantu itu menyebabkan mereka semua marah sampai pada titik di mana akhirnya mereka bergabung untuk menyerangnya. Serahkan barang-barangmu dan kami tidak akan membunuhmu, ekspresi anak pesilat setengah dewa terlihat dingin. Anak nakal yang rambutnya bahkan belum tumbuh. Pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan yang memimpin tertawa dan melepaskan kekuatan keinginan di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongannya. Gelombang asap membentuk tornado dan menelan kelompok itu. Arg, teriakan datang dari kelompok mereka, termasuk pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan saat mereka dimakan oleh struktur kutukannya. Adegan ini mengejutkan medan pertempuran dan kekacauan mulai menyebar di tengah pertarungan. Kapal hantu itu tak tertandingi dan mencuri harta kekayaan semua orang. Kebanyakan pesilat di tahapan alam inti asal menyerahkan barang-barang mereka untuk tetap hidup. Meo-meo. Kucing kecil terus mengumpulkan rampasan perang sambil tersenyum. Tentu saja, ada beberapa ahli yang mencoba membunuh kucing kecil itu. Tetapi mereka semua langsung dibunuh, termasuk pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan dan dua panglima penguasa di tahap puncak. Setelah contohnya dibuat, para pesilat lain yang tersisa pun menjadi bergidik ngeri. Pertempuran Raja Alam Dewa Kekosongan di udara akhirnya berhenti. Apa latar belakang dari kapal bajak laut ini? Ekspresi Raja Alam Dewa Kekosongan dari aliran dua bintang mulai menjadi serius. Ada seorang pemuda, seorang anak kecil, seekor kucing, dan sebuah kerangka di kapal hantu. Kombinasi ini sangat aneh, tetapi mereka berhasil menjarah seluruh medan pertempuran dua bintang. Kita harus menghentikan kapal bajak laut ini apapun yang terjadi. Simbol bintang kegelapan di dahi Panglima Iblis Bintang Langit bersinar. Jika kapal bajak laut ini bisa mundur tanpa kerusakan, maka itu akan sangat memalukan bagi seluruh zona kepulauan Naga Merah. 5 Raja Alam Dewa Kekosongan mencapai kesepakatan. Raja Pedang Aliran Langit dan wanita dari aliran Iblis Bintang Langit bergerak untuk menghabisi kapal bajak laut tersebut. Wosh, Zeze, ada harta karun yang lebih banyak, anak pesilat setengah dewa sangat gembira. Saat melihat kedua raja itu datang, anak pesilat setengah dewa mulai memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah menjadi seorang Buddha dan aura mengerikan dari Alam Dewa Kekosongan pun muncul. Anak pesilat setengah dewa akhirnya memperlihatkan kekuatan level pelatihannya. Boom! Raja Pedang Aliran Langit dan wanita dari aliran Iblis Bintang Langit sama-sama bergetar seolah-olah ada gunung yang menimpa mereka dan mereka hampir muntah darah. Bahaya! Bantu mereka! Ekspresi Panglima Iblis Bintang Langit dan teman-temannya berubah drastis. Kekuatan yang ditunjukkan oleh anak pesilat setengah dewa sebanding dengan raja di tahap puncak. Raja Pedang Aliran Langit dan wanita tersebut bukanlah lawan yang sebanding. Bahkan Panglima Iblis Bintang Langit tidak memiliki kekuatan pertempuran dari raja di tahap puncak. Boom, boom, bam, ledakan terdengar dari bawah dan menyebabkan bumi retak. Berlutut, tubuh kecil anak pesilat setengah dewa melepaskan energi yang kuat dan dua tangan emas menekan ke bawah ke arah Raja Pedang Aliran Langit dan wanita tersebut. Wah, kedua raja itu pun muntah darah dan wajah mereka menjadi pucat. Meo-meo, kucing kecil dengan cepat mengambil barang artefak ruang mereka. Kebencian muncul di mata wanita itu, dan suara pedang bersenandung dari tubuh Raja Pedang Aliran Langit. Keduanya hendak melakukan serangan balik. Namun anak pesilat setengah dewa tertawa kecil. Bam! Kedua tangannya terus menekan ke bawah dan mengubah kedua raja tersebut menjadi genangan darah, yang segera dimakan oleh struktur kutukan hantu zombie. Tubuh suci kun emas milik anak pesilat setengah dewa telah mencapai tahap awal dari level kelima, dan dia bisa mengalahkan semua Raja Alam Dewa Kekosongan dengan tubuh fisiknya saja. Jika dia mencapai tahap akhir dari level 5, dia akan bisa bertarung melawan Kaisar dengan tubuh sucinya saja. Kekuatan anak pesilat setengah dewa itu membuat hati para raja lainnya menjadi dingin. Hanya dalam sekejap mata, dua Raja Alam Dewa Kekosongan biasa dibunuh oleh anak pesilat setengah dewa.
Serahkan barang-barang artefak ruangmu dan aku tidak akan membunuhmu. Anak pesilat setengah dewa menjilat bibirnya dan melirik ke arah tiga raja yang mendekat. Daerah itu menjadi sunyi senyap. Kekuatan dan kemampuan anak pesilat setengah dewa membuat hati berbagai ahli terkejut. Bahkan dua raja bisa dengan mudah dibunuh. Jadi apa yang akan terjadi pada mereka yang lebih lemah dari seorang raja? Siapa kau? Wajah Panglima Iblis Bintang Langit terlihat suram dan simbol di dahinya bersinar. Kekuatan mereka yang mempelajari ilmu iblis Dao terkenal di seluruh zona Kepulauan Naga Merah. Dari tiga raja yang tersisa, hanya kekuatannya yang dekat dengan raja di tahap puncak. Jika Panglima Iblis Bintang Langit bekerja sama dengan dua raja di jalan kebenaran lainnya, mereka memiliki kemampuan untuk melawan raja di tahap puncak dan bahkan mungkin menang melawannya. Aku tidak ingin mengulang ucapanku lagi. Ekspresi anak pesilat setengah dewa menjadi dingin ketika melepaskan kekuatan keinginan pesilat setengah dewa dan kekuatan tubuh sucinya. Kedua belah pihak menjadi terdiam. Panglima Iblis Bintang Langit dan dua raja lainnya tidak berani melakukan apapun. Dari orang-orang di kapal hantu, hanya anak pesilat setengah dewa yang telah menyerang sejauh ini. Masih ada pemuda misterius di atas kapal. Pemuda itu menghilang. Indera ilahi dari ketiga raja menangkap sedikit gangguan di dimensi ruang. Teknik terbang sayap petir. Sua. Sepasang sayap berwarna merah tua tertutup api dan petir muncul di udara di belakang Panglima Iblis Bintang Langit dan yang lainnya. Tiga raja merasakan gelombang petir yang membara dan mereka merasa tidak bisa bernapas. Boom! Sayap membentuk badai yang memaksa ketiga raja untuk menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk melindungi diri sendiri. Tuan, anak pesilat setengah dewa menghela nafas lega. Meskipun dia mungkin bisa menang melawan ketiga raja tersebut, dia tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Namun, sekarang Zhao Feng telah menggunakan teknik terbang sayap petir dan muncul di belakang mereka. Panglima Iblis Bintang Langit dan yang lainnya pun tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Anak pesilat setengah dewa tahu dengan jelas seberapa cepat Zhao Feng. Tuan, mendengar kata ini, ekspresi Panglima Iblis Bintang Langit dan yang lainnya berubah drastis ketika hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Jika anak kecil ini sebanding dengan raja di tahap puncak, maka seberapa kuat majikannya? Tolong hentikan. Tetua berambut putih dan wanita bergaun putih terlihat ketakutan dan segera memohon. Jika mereka semua bertarung, Panglima Iblis Bintang Langit mungkin bisa melarikan diri dengan kekuatannya. Namun, mereka berdua hanya raja biasa dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Keduanya sama-sama sebanding dengan raja di tahap puncak. Panglima Iblis Bintang Langit kehilangan niat pertempurannya dan mulai mengedarkan Yuan sejatinya sebagai persiapan untuk melarikan diri. Sebagai pesilat yang mempelajari ilmu iblis Dao terkuat di zona Kepulauan Naga Merah, dia sangat kaya raya. Dia dengan mudah melampaui raja lainnya dalam hal harta kekayaan dan tidak ingin semua kekayaannya dicuri. Namun, tepat ketika dia sedang merencanakan pelariannya, pemuda di belakangnya menyerangnya. Kau tidak bisa pergi kemana-mana. Sayap petir angin di punggung Zhao Feng mengembang puluhan meter dan sepertinya memblokir matahari dan kekuatan luar biasanya menjadi lebih kuat. Bam! Hanya pukulan sederhana dari Zhao Feng saja sudah membuat dimensi ruang membeku. Bahaya! Domain yang memiliki segel lapisan es. Panglima Iblis Bintang Langit dan teman-temannya diliputi badai es. Tubuh mereka menjadi dingin, dan lapisan es mulai menyebar di seluruh tubuh mereka dan mengurangi kecepatannya. Selain itu, pukulan ini juga sepertinya mengandung sebuah labirin. Apa? Domain jiwa Dao, domain ganda. Hati Panglima Iblis Bintang Langit dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa takut dan mereka benar-benar tidak dapat melawan balik. Domain es mistik, domain labirin ilusi. Domain es mistik berasal dari kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik dan telah terbentuk secara alami. Ini berarti bahwa pukulan biasa dari Zhao Feng berisi dua domain dimensi ruang, domain jiwa Dao yang mempengaruhi dimensi jiwa, dan domain es mistik yang lebih condong ke dimensi fisik. Efek dari domain es mistik adalah untuk menyegel segala sesuatu di dalam lapisan es. Apapun yang berada dalam domain es mistik akan disegel oleh kekuatan es. Kekuatan gabungan dari dua domain itu benar-benar tak terukur. Bam! Panglima Iblis Bintang Langit terpental terbang dengan satu pukulan dan lapisan es muncul di tubuhnya. Dia sudah terluka parah. Di depan dua domain tersebut, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dan bahkan jiwanya pun terluka. Domain labirin ilusi Zhao Feng tidak hanya mendistorsi energi batin, tetapi juga menyerang jiwa. Tuanku, tolong berhenti. Kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Tetua dan wanita bergaun putih tidak dapat melakukan apapun di hadapan dua domain dimensi ruang tersebut.
Mereka bahkan tidak bisa menyentuh Zhao Feng. Domain ganda menempatkan mereka ke dalam labirin es raksasa. Panglima Iblis Bintang Langit berbaring di sudut labirin saat ia mencoba untuk melenyapkan kekuatan es. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bahkan jika dia bisa menghadapi domain es mistik dengan cukup cepat, dia tidak bisa melarikan diri dari domain labirin ilusi. Sua, tetua berambut putih dan wanita bergaun putih pun menghilang dari pandangan Panglima Iblis Bintang Langit setelah mereka menyerah. Sial, Panglima Iblis Bintang Langit menggertakkan giginya. Dua raja dari jalan kebenaran telah menyerah begitu saja. Panglima Iblis Bintang Langit adalah satu-satunya yang tersisa di dalam domain ganda, dan dia masih tidak rela. Dia memiliki beberapa harta penting dan tidak ingin kehilangan dengan begitu mudahnya. Meo, tetua berambut putih dan wanita bergaun putih menghadapi penggeledahan oleh si kucing kecil. Kedua Raja Alam Dewa Kekosongan ini memiliki semua kekuatan yang sebenarnya di dalam aliran dua bintang, dan mereka sangat kaya raya. Semua yang ada di tahapan alam inti asal, serahkan semuanya. Anak pesilat setengah dewa menyilangkan tangannya dan menatap medan pertempuran. Masih ada cukup banyak pesilat di tahapan alam inti asal yang belum dijarah. Tetua berambut putih dan wanita itu merasa tak berdaya dan getir. Pertempuran antara aliran dua bintang telah sepenuhnya ditaklukkan oleh 3 bajak laut dan seekor kucing. Tepat pada saat ini, Panglima Iblis Bintang Langit tiba-tiba menjerit dan terjatuh dari langit. Zhao Feng menggunakan kekuatan keinginan mata dewa untuk mengirim duri energi batin. Karena kelebihannya yang luar biasa dalam kekuatan jiwa, serangannya hampir membuat Master Klan aliran Iblis Bintang Langit itu nyaris pingsan. Zhao Feng bertepuk tangan dan membiarkan anak pesilat setengah dewa dan si kucing kecil menjarah semuanya. Jiwaku terluka parah. Bahkan jika jiwa Yuanku berhasil melarikan diri, aku masih akan mati. Master Klan aliran Iblis Bintang Langit benar-benar tak berdaya dan tertekan. Siapa yang akan membayangkan bahwa ketua aliran dengan kekuatan 2,5 bintang akan berada dalam situasi seperti itu? Aku menyerah. Master Klan aliran Iblis Bintang Langit mengangkat tangannya dan menggunakan indera ilahinya untuk memberitahu semua orang di alirannya untuk menyerah. Sekarang setelah semua ahli di kedua pihak telah ditangkap, pertempuran segera berakhir. Seluruh medan pertempuran 2 bintang itu kemudian dijarah. 3 aliran 2 bintang dan banyak klan 1 bintang dijarah oleh 1 kapal bajak laut. Ini terdengar sangat konyol. Zhao Feng dan teman-temannya menggunakan setengah hari penuh untuk mengambil semuanya dari medan pertempuran 2 bintang. Meo, kucing kecil terlihat sangat puas ketika mulai mengatur gunungan harta karunnya seperti orang kikir. Cincin logam kuno Zhao Feng akhirnya mulai terisi kembali. Mata anak pesilat setengah dewa juga penuh dengan kegembiraan. Di sisi lain, para petinggi tingkat atas dari 3 aliran 2 bintang bertindak seolah-olah mereka telah diperkosa. Mereka semua merasa tak berdaya. Terima kasih atas sambutan dan kerjasamanya. Kami tidak akan tinggal di sini. Zhao Feng dan teman-temannya memasuki kapal hantu setelah mengatur rampasan perang mereka. Wosh! Seluruh aliran menyaksikan kapal hantu terbang menjauh. Ketika kapal hantu menghilang dari pandangan, para petinggi aliran semuanya menghela nafas lega, lalu mulai memaki. Beberapa orang bahkan mulai menangis. Arg! Batu ibu awan langitku! Ginseng kayuku yang berumur 10.000 tahun dan simpanan selama beberapa ratus tahun. Banyak ahli menjadi gila di medan pertempuran, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mengejar kapal hantu. Pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa ratus tahun berakhir begitu saja. Alasan mereka berperang adalah karena masalah pembagian harta kekayaan dan sumber daya. Namun saat ini karena semua ahli itu menjadi miskin, bagaimana mungkin mereka masih ingin bertarung? Tentu saja, ini adalah berkah bagi mereka yang menjadi petinggi di tingkat menengah ke bawah. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi pertempuran besar di zona Kepulauan Naga Merah. Semua klan 1 bintang dan aliran 2 bintang akan fokus pada pemulihan. Sebagian besar dari seluruh kekayaan zona Kepulauan Naga Merah telah diambil dari perampasan tersebut. Banyak yang tahu bahwa 90% kekayaan dunia ada di tangan sejumlah kecil para ahli. Hahaha. Suara Zhao Feng dan teman-temannya tertawa terdengar di luar. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng dan yang lainnya mulai membagi-bagi harta kekayaan. Sebagai kapten, Zhao Feng jelas memiliki hak untuk membagi-bagikannya. Di antara mereka, kucing kecil dan Kun Yun kecil masing-masing mendapat 20% sementara ketua divisi Yougu mendapat 10%. Meskipun hanya 10%, itu masih cukup untuk membeli beberapa klan 1 bintang. Sebagai kapten, Zhao Feng memberi dirinya sendiri 50%. Hehehe,
Menjarah medan pertempuran 2 bintang bisa memberi kekayaan sebanyak ini. Tidak heran bajak laut ada di mana-mana di lautan tanpa batas. Penjarahan kita juga membawa perdamaian ke zona pulau itu. Kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Meo-meo, keempatnya mulai berbicara tanpa malu-malu satu sama lain. Namun mereka tidak menyadari bahwa tidak ada pasukan bajak laut lain yang akan berani menyinggung aliran 2 bintang kecuali mereka adalah Raja Bajak Laut dari Tanah Suci Bajak Laut. Kun Yun kecil bahkan menyarankan untuk menyerbu beberapa medan pertempuran lagi. Jangan terlalu banyak pamer, ada langit di atas langit dan ada orang yang lebih kuat dari kita. Dulu, Kaisar Bajak Laut memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, tapi dia terlalu banyak pamer dan terbunuh oleh penguasa suci di tahapan alam cahaya mistik. Kaisar Petir Angin memiliki kecepatan yang tak tertandingi tetapi masih terbunuh oleh penguasa suci ungu malam. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tidak dibutakan oleh keuntungan sesaat. Dia tidak cukup arogan untuk percaya bahwa dia lebih kuat dari Kaisar Bajak Laut atau Kaisar Petir Angin ketika mereka berada di puncak kekuatannya. Di lautan tanpa batas, kapal hantu terus terbang menuju tujuannya. Hanya tinggal 2 atau 3 bulan lagi sebelum aku mencapai Istana Langit Suci Qin. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.